Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas mengenai wireless. Jadi gini teman-teman, wireless itu sederhananya interface-nya. Sebagaimana ada interface fisik berupa interface Ethernet dengan wirednya, dengan kabel, ada interface fisik juga yang tanpa kabel atau istilahnya wireless ya, tanpa kabel. Nah, di router yang mensupport wireless nanti ada antenanya. Nah, ini contoh antena wirelessnya. Nah, kalau di interface Ethernet itu kan wired ya, artinya dengan kabel. Artinya di masing-masing interface-nya medianya itu menggunakan kabel. Begini. Tapi di router wireless itu medianya tanpa kabel, sesuai namanya ya, wireless tanpa kabel. Nah, itu transmisinya dia memanfaatkan media rambat seperti di udara. Dan teman-teman, router yang kotak begini itu jangan dikira nggak ada ininya ya, nggak ada wirelessnya, nggak ada interface wirelessnya. Bisa jadi ada, tergantung lagi apakah routernya punya wireless atau enggak ya. Tapi jangan kira yang kotak gini yang nggak kelihatan antenanya kayak yang di sebelah itu nggak ada wirelessnya. Ada teman-teman. Contohnya yang router 941 itu ternyata di rangkaiannya itu ada rangkaian wirelessnya, antena wirelessnya. Di beberapa referensi disebutin kalau yang ini ya, yang kemudian dia ke sini, ini dia, itu merupakan antena wirelessnya. Juga yang ini, kemudian rangkaian dia ke sini, yang ini ya, itu merupakan antena wirelessnya. Bahkan di beberapa referensi teman-teman, mereka itu memodifikasi antena wireless tersebut sehingga jangkauannya bisa lebih jauh, katanya begitu ya. Nah, tapi pada intinya router yang kotak begini ternyata dia juga punya interface wireless. Nah, di Mikrotik teman-teman, kita bisa tahu sebuah router itu punya interface wireless atau enggak. Salah satunya melalui dengan melihat serinya. Misal ada router Mikrotik dengan seri 941. Nah, maka angka 1 di belakangnya ini itu menunjukkan bahwa dia punya wireless. Ya, dia punya satu interface wireless. Contoh lainnya ada router dengan seri 951. Nah, ini artinya dia juga punya interface wireless. Karena angka 1 di belakang ini dia menggambarkan berapa buah interface wireless yang dia punya. Adapun yang di tengahnya angka 4 ini misalnya itu menggambarkan berapa buah Ethernet port yang dia punya. Jadi contohnya ini 4 ya. Berarti dia punya 1 2 3 4 4 buah ya interface Ethernet. Dan 9 di depannya itu menggambarkan serinya. Kalau yang tadi 951 berarti 5 buah dia punya port Ethernetnya. Ada lagi router dengan seri 750. Nah, ini artinya dia punya 0 interface wireless. Karena di belakangnya 0 ya. Artinya dia nggak punya tuh interface wireless. Nanti kalau kita pakai router yang seri 750 ini, maka kita nggak bisa main wireless di sana. Nah, itu secara umumnya gitu cara baca seri Mikrotiknya teman-teman. Tapi nggak semuanya begitu ya. Ada juga router yang di belakangnya 0 ternyata dia punya wireless. Ada juga yang gitu sih. Tapi secara umumnya, secara dasarnya, cara baca seri Mikrotik ya begini ya. Nah, jadi balik lagi konsep koneksi wireless ya dia tanpa kabel ya, wireless. Kayak gambar beginilah. Ini dengan kabel, di sini tanpa kabel. Ini has wifi ya. Ini analoginya saja. Nah, untuk menghubungkan antar router dengan mode wireless menggunakan interface wireless itu sangat berbeda ya dengan cara menggunakan interface Ethernet biasa. Kalau kita pakai interface Ethernet, gampang ya teman-teman. Kita tinggal colok di interface berapa gitu kabelnya, ujung satunya lagi tarik dan colok lagi ke router 2-nya begitu. Dan connect mereka itu. Koneksi fisiknya selesai. Tinggal berikan konfigurasi logis seperti IP address gitu ya. Tapi koneksi fisiknya selesai, tinggal colok kabel di kedua sisi. Di sini colok lagi di R2-nya. Selesai koneksi fisiknya. Tapi buat di wireless itu ada beberapa tata cara buat menghubungkan antar router menggunakan interface wireless.
Yang pertama teman-teman, sebaiknya kita perhatikan bahwa routernya itu lost, istilahnya lost, line of sight. Ya sederhananya sih mereka bisa saling melihat ya, mereka bisa saling memandang, nggak ada penghalang di tengah-tengahnya. Contohnya di sini, gedung di tengah-tengahnya ini ada di bawah dari router tadi. Begitu juga dengan pohon 2 buah ini, juga di bawah dari router tadi. Sehingga mereka di atas dari kedua benda ini, maka mereka bisa saling memandang ya. Nah, dengan begini disebut dengan loss, line of sight. Tapi nanti nggak sederhana ini ya. Kalau lebih dalam lagi ya ada perhitungannya. Tapi sederhananya dulu kita pelajari dasarnya, mereka harus loss, line of sight. Berikutnya, mereka harus sesuai antara router 1 dan router 2, antara access point dengan si client atau station, itu dari beberapa pengaturan atau konfigurasi. Yang pertama, mereka harus sesuai dari sisi modenya. Satu sebagai access point, satunya lagi sebagai station atau client. Jadi nggak bisa kalau dua-duanya access point modenya. Atau nggak bisa juga kalau dua-duanya mode client atau station. Nggak bisa. Satu cowok, satu cewek. Nggak bisa dua-duanya cowok, nggak bisa dua-duanya cewek. Mereka nggak bisa connect. Jadi buat connect ya harus ada satu sebagai access point, satu sebagai session. Access point ini teman-teman itu yang memancarkan sinyal SSID-nya. Kayak kita connect ke WiFi, pas kita lihat di interface WiFi kita kelihatan, misal di sini, saya cek di sini, di interface WiFi wireless di laptop kelihatan tuh banyak SSID ya, istilahnya ini SSID, nama-nama WiFi-nya. Nah, nama-nama WiFi ini dipancarkan oleh router yang bertindak sebagai access point tadi, yang ini. Nah, adapun yang station atau client itu yang menangkap, yang menghubungkan dirinya ke si access point tadi. Nah, jadi ada dua mode ya. Berikutnya teman-teman, mereka harus sesuai dari segi bandnya. Kalau di access point menggunakan 2 GHz dengan band only G, hanya G misalnya, maka si session juga bisa pakai band yang 2 GHz dengan only G. Only G. Bisa juga begini. Atau kalau seandainya di access point menggunakan 2 GHz B garis miring G garis miring N, ya nanti ada itu. Maka si klien bisa pakai 2 GHz G atau 2 GHz B atau 2 GHz N. Atau juga bisa pakai 2 GHz B garing G garing N, sama seperti di access point-nya. Tapi intinya mereka harus saling punya ya, saling support. Kalau di sini punya G di settingannya, maka dia harus support yang G juga di stationnya. Berikutnya teman-teman, itu harus sesuai dari sisi frekuensinya. Ya. Kalau access point menggunakan frekuensi 2412 begini, maka si station, si klien tadi juga pakai 2412. Kalau beda frekuensi ya, baratnya orang beda frekuensi ya nggak bisa ketemu ya, nggak bisa connect, nggak bisa ngobrol tuh. Udah beda frekuensi ya. Jadi frekuensinya disamain. Access point dan station disamain frekuensinya. Begitu juga dengan di SSID-nya teman-teman. Kalau di access point SSID-nya di sini MTCNA huruf besar semuanya, maka di station juga disamain. SSID-nya juga MTCNA huruf besar semuanya. Kalau beda nggak bisa connect dia. Dan kemudian berikutnya adalah dari sisi security profile atau di sini pengaturan passwordnya. Kalau di access point dia ngasih password untuk connect ke WiFi-nya, maka di station juga harus diberikan password yang sesuai, yang sama dengan yang di access point. Begitu. Kalau nggak ada passwordnya nggak bisa connect ya. Ya kayak kita connect di WiFi biasa begini. Kalau ternyata routernya minta password, WiFi-nya minta password, ya harus dikasih password ya. Misal kita connect ke mana nih? Ini misalnya. Kita mau connect di sini. Kalau si ini dia minta password kan ya. Maka kita berikan password di kliennya, di router klien ataupun di laptopnya sesuai dengan password yang disettingkan, dipasangkan di router access point tadi. Itu syarat koneksinya.
Nah, modenya apa aja sih? Tadi kan ada yang mode station, ada yang mode access point. Ternyata teman-teman, sebagai access point itu ada beberapa mode yang bisa dipakai, tergantung peruntukannya lagi. Nah, begitu juga dengan mode station atau mode client, juga ada beberapa pilihan. Nah, apa aja mode-mode yang ada di Mikrotik? Yang pertama ada mode alignment only. Mode alignment only ini teman-teman itu digunain untuk positioning. Untuk positioning, untuk kita koneksi pointing itu point to point begini. Kita kan jauh jaraknya tuh dari access point dengan station biasanya jauh. Point to point itu biasanya digunain untuk itu, untuk menghubungkan dua site atau dua wilayah, dua jaringan yang lokasinya jaraknya jauh. Maka nggak kelihatan jelas di mata kita ya mana sih routernya. Maka kita arahin biar arahnya dia memandang ke access point begitu. Nah, itu istilahnya kita pointing atau kita positioning tadi, kita nyari posisinya. Nah, di sini kita bisa pakai mode alignment only. Nanti kita bisa tambahin script di routernya sehingga nanti kalau misalnya udah pas nih, udah cocok hadapannya, udah menghadap ke lawannya, ke pasangannya, maka nanti bisa bunyi beepernya. Nah, ada bunyi beepnya. Itu bisa kita pasangkan script begitu. Tapi ini dia untuk positioning ya, alignment only. Berikutnya ada mode AP bridge teman-teman. AP bridge ini untuk access point, tapi untuk topologi point to multi point. Di sini ya, PTMP, point to multi point. Artinya ada dari satu buah ke multi. Nah, ke dua atau lebih klien yang nangkep wifi-nya. Jadi ini untuk access point ya. Di sini kalau dia kliennya banyak nanti, maka si access point ini bisa pakai mode AP bridge tadi. Berikutnya ada mode bridge teman-teman. Bridge ini untuk access point juga, tapi topologinya point to point. Artinya satu pemancar dan satu si penerima. Nah, si pemancar ini bisa kita pasangkan modenya bridge tadi. Ini untuk topologi point to point, satu ke satu ya. Berikutnya ada mode N-stream dual slave. N-stream dual slave ini teman-teman, ini untuk mengaktifkan wireless full duplex. Jadi wireless Mikrotik itu, interface wireless itu dia komunikasinya half duplex. Misal begini, ada router access point, ada router station. Nah, mereka itu komunikasinya half duplex, artinya bergantian. Misal sekarang ini access point yang mengirimkan datanya, kemudian dibalas oleh si station atau klien. Kemudian access point lagi, kemudian klien lagi, dia gantian. Ini istilahnya half duplex. Nah, dengan menggunakan N-stream dual slave ini, maka bisa mengaktifkan full duplex. Artinya di waktu bersamaan, si access point dan si station dia bisa ngirim data secara bersamaan di satu waktu yang sama. Itu yang extreme dual slave. Berikutnya ada station. Station ini untuk klien dengan topologi bisa di point to point, bisa juga di point to multi point. Artinya kalau tadi sisi pemancar, sekarang sisi penangkap sinyal. Di sini. Ini pemancar tadi ya. Di sini si penangkap sinyalnya. Maka si klien ini bisa menggunakan mode station. Baik itu topologinya point to point, artinya pemancarnya cuma satu, tujuannya ke satu, bisa pakai itu juga di klien, bisa penerima, atau di point to multi point juga bisa pakai mode station. Kemudian ada mode station bridge. Ini wireless client juga, artinya untuk si penerima sinyal, dan ini sudah support untuk bridging, bisa dimasukkan dalam bridge. Ini yang station bridge. Dan ini teman-teman, station bridge ini sifatnya Mikrotik proprietary. Artinya cuman ada di Mikrotik. Nah, dan ada lagi banyak lainnya, tapi yang umum dipakai ini saja untuk level kita di MTCNA. Berikutnya ada bandnya tadi ya. Setelah modenya harus sesuai, kemudian ada bandnya lagi. Band itu standarisasi yang diatur oleh IEEE, yaitu 802.11. Standarnya 802.11. Frekuensi dipakai sini ya, tergantung jenis wireless cardnya ya. Apakah dia support atau enggak. Ada yang frekuensi 2 GHz, 2,4, ada juga di 5,8. Tapi balik lagi apakah wireless cardnya support atau enggak. Contoh di sini wireless cardnya cuma support di 2,4
2,4 GHz. Yang ini. Maka di sini ada pilihannya 2 GHz semua. Oke, itu frekuensinya. Kemudian untuk yang bandnya, standarnya, balik lagi tergantung juga dengan jenis wireless cardnya. Dia udah support yang N atau belum misalnya, atau dia hanya B atau hanya G. Contoh di sini dia udah support BGN, ya, dia hanya support BGN, maka ada muncul di sini B, G, dan N. Apa bedanya teman-teman? Yang B, kalau kita pakai yang B, secara teoritisnya itu dia supportnya cuman sampai maksimum 11 Mbps untuk transmisi datanya. Itu yang B. Untuk yang G lebih naik lagi, dia udah support sampai 54 Mbps untuk transmisi datanya. Dan N itu udah lebih tinggi lagi, dia support sampai ke 300 Mbps. Tapi teman-teman, ini teori di atas kertasnya ya. Di lapangan nanti akan banyak yang mempengaruhi kemampuan transmisinya. Karena kita goib ya, nggak kelihatan tuh medianya melalui udara, maka akan banyak yang mempengaruhi nanti. Bisa interferensi istilahnya. Salah satunya interferensi. Apa itu interferensi? Kita bahas nanti ya. Nah teman-teman, yang N ini dia harus di mikrotik level 4 ke atas. Jadi pas kita bahas lisensi kemarin ya, itu minimum dia level 4 baru bisa yang pakai yang N. Dan yang N ini dia ada di 2,4 dan juga ada di 5 GHz. Tapi balik lagi, apakah si wireless cardnya support atau enggak ya. Kemudian teman-teman, ada frekuensi ya. Frekuensi itu di mikrotik dia pakai nilai tengahnya. Misal kita di mikrotik tadi kita setting mana tadi? Di sini frekuensinya 2412 ya. Nah, itu sebenarnya itu kita pakai channel 1. Yang sebenarnya itu dari 2401 sampai 2423. Tapi yang ditulisin itu nilai tengahnya saja. 2412. Dan jumlah channelnya ada banyak, ada sampai 14 ya, 2484 nilai tengahnya. Tapi teman-teman, channel 14 ini itu ada beberapa perangkat yang dia nggak support ke sini ya. Kayak device-device yang old version ya, versi lama itu ya ada beberapa yang nggak support ke sini. Jadi teman-teman pastiin kita milih frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan klien kita. Kalau klien kita nggak support di frekuensi tersebut ya jangan pakai frekuensi tadi ya. Sesuaiin aja dengan kebutuhan si klien kita. Nah, dari frekuensi ini kan ada banyak ya. Gimana kalau kita punya kasus begini? Kita di satu ruangan begini dan kita mau pasang 2 buah WiFi, 2 buah router wireless. 1 buah di sini, 1 buah lagi di sini misalnya. Kira-kira kalau di router 1 akses point pertama kita pasangi menggunakan channel 1 yang ini, maka di router 2 kita pasangi channel berapa bagusnya? Kalau kita pasangi di sini channel 2 teman-teman, kan ada 2 ya. Maka di sini dia beririsan ya. Channel 1 dan channel 2 itu beririsan. Atau channel 3 kita pasangi, dia juga masih beririsan. Nah, ini istilahnya dia saling ganggu ya, saling interferensi. Saling interferensi. Jadi interferensi itu begini, teman-teman. Misal tadi router satunya kita pakai yang ini, channel 1. Router 2-nya tadi kita pakai yang bawahnya ini, maka kelihatan di sini ini kan begini, maka dia beririsan dengan channel 2. Kenapa? Karena arahnya tadi kan begini ya. Dari 2401 di channel 1 sampai 2423. Sementara di channel 2 itu 2417 di tengahnya. Dan ini ternyata masuk ke dalam ringnya tadi. Artinya mereka saling beririsan. Maka ini istilahnya interferensi. Jadi baiknya gimana? Kita pakai satu yang ini channel 1 misalnya. Yang ini bisa pakai channel 6. Nah, mereka kan nggak beririsan tuh. Ini 1 di sini, 6 di sini. Nggak ketemu. Beginilah. Channel 1 di sini, ini channel 6. Jadi mereka nggak saling ganggu, nggak interferensi istilahnya. Begitu teman-teman untuk pemilihan frekuensinya. Nah, walaupun teman-teman ada banyak pilihan frekuensinya di 2,4 maupun di 5 GHz. Contohnya ini di 5 GHz ada 5150 sampai seterusnya 5815 misalnya. Tergantung wireless cardnya lagi. Nah, walaupun ada banyak pilihan baik di 5 GHz begini maupun di 2,4 tadi, tapi dalam penggunaannya sebaiknya kita mengacu kepada peraturan yang ditetapkan. Ya, pita frekuensi mana aja sih yang boleh dipakai di Indonesia misalnya, maka kita cek aturannya. Dulu ada aturan di sini,
Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM2 tahun 2005. Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau ada yang terbarunya mungkin. Tapi ini yang slide yang lama ya, masih ada peraturan yang ini. Maka di sini diatur tentang penggunaan pita frekuensi 2,4. Ya, ini fungsinya di mana boleh. Kalau yang channel frekuensi yang lain lagi, di mana penggunaannya yang mana lagi yang boleh. Itu diatur di sini. Nah, sebaiknya kita mengacu ke sini ya. Jangan asal pakai juga frekuensinya. Sebaiknya mengacu ke peraturan yang ditetapkan di masing-masing wilayah negara. Tapi di Mikrotik teman-teman, regulasi tersebut dalam Mikrotik itu didefinisikan pada bagian wireless country regulation. Nanti kita lihat ya. Bakal ada di sana pilihan frekuensi yang sesuai dengan yang dibolehkan di masing-masing country, masing-masing regulasi di negara tersebut. Tapi sebaiknya tetap kita mengacu, kita sesuaikan dengan yang di peraturannya. Nah, saya kira itu teman-teman untuk pengantar mengenai wireless. Di video berikutnya kita akan praktikkan, kita akan labkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.